menggunakan ide kreatif atau alat canggih, tapi juga kemampuan berbicara yang menarik dan percaya diri. Beda. Jadi tujuan menyampaikan pesan dengan jelas sebagai konten kreator itu menarik perhatian audiens, terus membangun kepercayaan diri, terus juga agar tidak gugup dalam berbicara ya. Pernah nggak sih di sini ada yang bikin konten kreator tapi bingung mau bicara apa gitu? Banyak ya. Gimana nih? Dan yang terakhir menghidupkan suasana konten ya. Jadi kita harus semangat dan percaya diri. Jadi ini tips public speaking untuk menjadi content creator agar percaya diri di depan kamera atau di depan banyak orang ya. Jadi kenali audiens, gunakan bahasa yang natural, gunakan ekspresi dan bahasa tubuh, terus atur suara dan temponya, terus latihan di depan kamera, bangun rasa kepercayaan diri, serta gunakan storytelling. Maksudnya storytelling itu apa sih guys? Ada tahu nggak? Kita bercerita. Ceritanya gimana ceritanya? Ya cerita ya. Menjabarkan ceritanya. Oke, good. Dapat doa dari gue ya. Persiapan sebelum berbicara yaitu memahami topiknya. Jadi kayak materi yang kita sampaikan itu harus benar-benar matang, terus harus benar-benar hafal dan bikin poin-poin penting untuk dihafalkan ya. Terus jangan lupa kalau untuk di depan kamera jadi konten kreator atau di depan masyarakat atau di banyak orang, kita harus berpenampilan rapi, jangan lupa senyum, terus percaya diri dan harus positive thinking. Oke. Jadi konten yang bagus bisa dibuat oleh siapa aja, tapi konten yang menyentuh hati hanya dibuat oleh orang yang tahu cara berbicara dengan jiwa. Wow. Kenapa sih personal branding itu penting guys? Supaya beda dari yang lain. Betul. Lanjut. Selanjutnya apa lagi selain itu? Supaya dikenal kan. Jadi jadi karena dia personal brandingnya contoh suka marah-marah nih, nah jadi audiensnya tahu nih. Oh yang suka marah-marah itu Adit. Oh ini. Oh ada. Kalau Fikri mana Fikri? Oh ini. Oh kalau dia nggak suka main cewek. Yang suka ganteng. Siapa tuh dia tuh berarti? Oke, jadi ini tuh karena kan dunia kerja tuh udah sekarang ini kan udah berketat banget ya guys ya. Jadi semua orang harus punya ijazah, terus gimana sih caranya biar mereka berbeda dan lalu dikenal juga. Nah, jadi personal branding itu tuh membantu banget untuk kalian nunjukin keunggulan dan keunikan kalian itu apa gitu. Biar nggak tenggelam di antara yang lain. And then personal branding itu ngebikin peluang datang sendiri tuh guys. Jadi kayak misalnya contoh gini, kalian suka desain, Ya. terus kenapa tuh gue? Gini patah tuh semua. Oke, misalnya kalian suka desain, and then sering upload hasil karya kalian di media sosial, Instagram, TikTok atau YouTube dan lain-lain. Terus orang bisa tahu kalau kalian tuh jago desain karena dia suka main gitar lalu diupload ke sosmed. Jadi bikin orang tuh lihat, wah semua orang gak juga kalau main gitar ya. Selanjutnya, gimana cara kita buat membangun merek diri atau yang pertama dengan skill dan experience atau keahlian dan pengalaman pastinya. Itu bisa berfungsi untuk menciptakan value atau nilai kita yang akhirnya bisa menjadi produk atau layanan yang bisa kita berikan dan akan bisa menghasilkan uang. Yang kedua itu kesuksesan dan tantangan. Itu berfungsi untuk membangun kisah kita ya atau bisa jadi sumber dari konten kita yang tentang story gimana sih kesuksesan kita dalam kita bisa ceritain gitu gimana tantangan kita menghadapi itu apa menjadi konten kreator gitu untuk kemudian perlu
diingat sukses ini bukan hanya berarti sukses buat Anda pribadi, tapi juga sukses untuk membantu orang-orang yang mendapatkan value dari apa yang telah kita kontenkan gitu ya. Jadi dari value yang kita ciptakan ini bisa mendapatkan kisah, pengalaman dan juga tantangan. Yang ketiga itu pengetahuan dan minat. Berfungsi untuk menghasilkan konten yang kita buat memberikan audiens rasa penasaran dan minat Anda. Fungsi utama konten ini adalah untuk to market yourself gitu. Anda memasarkan diri Anda menggunakan konten. Ingat, konten itu bukan produk Anda, tapi produk berbeda lagi. Konten adalah alat untuk memasarkan diri atau personal branding. Lalu keempat, ada pendapat, opini dari orang. Jadi opini Anda tuh akan mendapatkan personality, kepribadian kalian sendiri tentang sesuatu dan bagaimana sikap Anda terhadap kalian ini terhadap sesuatu yang membangun brand personality. Itu kalau semakin besar itu semakin banyak noise-nya. Pasti jelek banget kan. Nah, shutter speed udah, aperture udah, ISO udah nih. Tapi hasil yang lu mau tuh mesti kurang cahayanya. Nambah apa? Coba lu. Itu jawab apa? Jadi kesimpulannya gini. Gini deh. Siapa di sini yang masih bingung kalau misalnya udah main kamera, bingung mau mulai dari mana? F-nya dulu kah, atau shutter speed-nya dulu kah, atau ISO-nya dulu? Masih banyak yang bingung kayak gitu ya? Nah, jadi gampangnya gini. Lu harus tahu dulu tujuan foto lu tuh lu mau kayak gimana. Misal kayak foto produk yang lo pengen pasti kan belakangnya bu. Yang fokusnya tuh ke udah satu produk itu aja kan ya. Berarti yang lo mainin apa? Oke. Tapi kalau misalnya mau foto mini shopper, kan ambilnya cepet-cepet gitu ya. Nah berarti tuh yang harus lu utamain settingnya apa? Udah gue capek udah gak ada lagi. Oke, sebenarnya sih simpelnya yang pertama harus lu setting sih antara 2 aperture sama shutter speed. Kalau ISO itu udah tuh buat opsi terakhir. Tapi opsi yang lebih terakhir itu di lighting. Tapi kan nggak mungkin kan kalau lu misalnya di luar kayak lighting kan cepet banget ya. Jadi gitu gampangnya. Ya lu sesuaiin aja dulu. Lu mau foto produk kayak gimana? Ini tentang fotografi ya. Tapi kalau misalnya videografi, dia tuh bukan segitiga gini. Tapi ada satu lagi namanya FPS. Tahu kan? Nah, FPS sampai di sini yang pernah kayak lu mau bikin video yang slow mo, tapi hasilnya malah kata-kata. Nah, tahu kan kenapa? Itu sebenarnya kalau misalnya lu pakainya di 30 fps tapi lu slow mo, itu sama aja kayak misalnya 30 fps lu bagi 2 jadi 15 fps. Jadi ngambil foto itu tek. Jadi sebenarnya gini, video itu tuh sama aja kayak foto yang berangkaian menjadi video gitu kan. Nah kalau misalnya lu ngambil 30 fps itu frame per second beneran. Kalau lu misalnya ambil 30 fps tapi lu slow mo, malah hasilnya jadi 15 fps doang gitu kan. Jadi kayak hasilnya tuh tetap. Jadi sesuaiin lagi. Kalau misalnya lu mau bikin video yang slow mo atau segala macam, itu pakai yang 60 fps biasanya. Normal sih segitu. Nah, terus untuk yang tadi video, untuk di shutter speed-nya, kalau lu mau bikin video, itu seminimal-minimalnya mungkin itu di 1/60. Itu udah buat seminimal yang mungkin lah.